Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Agis Abiyala, NIM 20SA1145, Larasati 20SA1022, dan Falhandia Ulhaq 20SA1061. Di sini saya akan menjelaskan hasil diskusi kelompok kami tentang rancangan jaringan RT-RWNet. Ya, langsung saja. Kemajuan teknologi informasi pada saat ini terus berkembang seiring dengan kebutuhan manusia yang menginginkan kemudahan, kecepatan, dan keakuratan dalam memperoleh informasi. Oleh karena itu, kemajuan teknologi informasi harus terus diupayakan dan ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya. Salah satu kemajuan teknologi informasi di bidang transmisi pada saat ini yang berkembang selain fiber optik ialah penggunaan perangkat wireless LAN atau biasa disingkat dengan WLAN. Perangkat LAN ini memungkinkan adanya hubungan para pengguna informasi walaupun pada saat kondisi mobile atau bergerak sehingga memberikan kemudahan pada para pengguna informasi dalam melakukan aktivitasnya. WLAN adalah teknologi jaringan yang tidak menggunakan perangkat kabel sebagai media pengantar data yang umum dijumpai di dalam sebuah jaringan komputer dewasa ini. Teknologi ini sesuai dengan namanya wireless yang artinya tanpa kabel, memanfaatkan gelombang radio untuk melakukan interaksi atau komunikasi antar unit komputer. RT-RWNet adalah solusi untuk memberikan layanan jaringan internet dengan biaya yang relatif murah, khususnya di daerah yang masih belum tersedianya jaringan internet. Dalam pembangunan jaringan RT-RWNet, ada faktor-faktor yang melandasi dalam proses pembangunannya, dan juga metode-metode yang digunakan untuk pengembangannya. Dalam pembangunan jaringan RT-RWNet ini menggunakan mikrotik sebagai lalu lintas jaringan, seperti manajemen bandwidth, pemberian IP DHCP, dibutuhkan juga perangkat-perangkat jaringan seperti modem dan stasiun sebagai koneksi ke ISP, access point sebagai koneksi wireless ke klien, dan tower untuk memperluas area jangkauan jaringan ke para klien. Dalam penyelesaian pembangunan jaringan RT-RWNet di Desa Sukodono ada beberapa tahap yang harus dilakukan, yaitu menentukan area akses jaringan dan tempat server RT-RWNet, menentukan kebutuhan alat yang akan dipakai, konfigurasi mikrotik, dan pengujian terhadap jaringan yang telah dibangun atau implementasi. Kebutuhan alat perancangan. Yang pertama, server. Server atau dalam bahasa Indonesia biasa disebut peladen merupakan suatu sistem komputer yang memiliki layanan khusus berupa penyimpanan data yang disimpan melalui server berupa informasi dan beragam jenis dokumen yang kompleks. Yang kedua, switch. Switch merupakan sebuah komponen jaringan komputer yang berfungsi menghubungkan beberapa perangkat komputer supaya bisa melakukan pertukaran paket baik itu menerima, memproses, serta meneruskan data menuju perangkat lainnya. Yang ketiga, ISP. ISP adalah produsen atau lembaga yang memberikan pelayanan kepada konsumen supaya bisa mengakses internet dan berbagai media online. Tentu saja tidak bisa mendapatkan secara gratis karena ini adalah layanan berbayar. Internet Service Provider memang lebih familiar dengan sebutan provider internet karena pengucapannya lebih mudah. Yang keempat, mikrotik router RB941-2ND adalah sistem operasi dan perangkat lunak yang dapat digunakan untuk menjadikan komputer menjadi router network. Mencakup berbagai fitur yang dibuat untuk IP network dan jaringan wireless cocok digunakan oleh ISP dan provider hotspot. Sistem operasi yang dikhususkan untuk sebuah networking, sistem operasi ini cukup handal dalam melakukan kerjanya sebagai router, seperti pengaturan gateway server, limit bandwidth, hingga pada hotspot. Yang kelima, access point. Access point adalah perangkat jaringan wireless yang akan bertindak sebagai portal bagi perangkat-perangkat untuk bisa terhubung ke jaringan. Access point digunakan untuk memperluas jaringan dari jaringan yang ada dan untuk meningkatkan jumlah pengguna yang bisa terhubung dengannya. Kabel Ethernet berkecepatan tinggi yang tersambung dari router ke titik akses, mengubah sinyal kabel menjadi sinyal wireless.
Yang keenam, kabel fiber optik adalah salah satu jenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus atau berdiameter 120 mikrometer, lebih kecil dari rambut manusia, yang digunakan sebagai media transmisi. Kabel ini bisa mentransmisikan sinyal cahaya dari lokasi satu ke lokasi lainnya dengan kecepatan yang optimal. Yang ketujuh, konektor RJ45 adalah konektor kabel Ethernet yang kebanyakan memiliki fungsi sebagai konektor pada topologi jaringan komputer LAN, local area network, dan topologi jaringan lainnya. Yang kedelapan, kabel UTP merupakan salah satu perangkat keras komputer yang digunakan sebagai penghubung atau transmisi data pada sebuah jaringan. Fungsi kabel UTP dalam hal ini adalah untuk membatasi kecepatan akses internet komputer. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Agis Ebiala. Oke, cek masuk ya. Di sini ada topologi. Kita menggunakan topologi star. Kenapa pakai topologi star? Jadi biar memusat, jadi kita routernya itu kita pembagiannya pusat, di switchnya tengah-tengah, nah pembagiannya merata ya ke sekeliling. Lanjut. Nah, di sini ada penggunaan ISP ataupun Internet Service Provider. Jadi kita menggunakan akses internet dari Telkomsel dengan harga itu 100.000. Nah, di sini ada anggaran biaya. Di sini ada uraian kegiatannya, volume, satuan, harga satuan material, harga total material, harga satuan upah, harga total upah. Nah, yang pertama pekerjaan persiapannya. Nomor 1 ada survei lokasi dengan volume 1 hari, pemasangan kabel 2 jam, instalasi OS 1 jam, konfigurasi router 1 jam. Nah, untuk harga total untuk survei lokasi itu 40.000, pemasangan kabel 60.000, instalasi OS 50.000, konfigurasi router 100.000. Dengan subtotal yaitu 250.000. Nah, ada lagi pekerjaan instalasi jaringan. Yang pertama ada kabel UTP 1 roll dengan harga total materialnya 200.000. Subtotalnya di 200.000. Terus ada pekerjaan instalasi jaringan. Yang pertama ada komputer dengan 2 unit, koneksi RJ45 dengan 1 box, router Mikrotik dengan tipe RB941-2ND dengan 1 unit, ada 4 ada switch, yang kelima ada access point, yang keenam ada laptop. Dengan subtotal itu 15.999.599.000. Nah, di sini ada perkiraan penghasilan. Untuk sementara di sini kita ada 20 pengguna ataupun rumah yang berlangganan jaringan RT dan masih bisa bertambah seiring berjalannya waktu. Untuk biaya kita beri harga tagihan 180.000 per bulan, dan untuk akses point warga membeli sendiri atau membeli langsung kepada pengelola jaringan RT sebesar RT 180.000. Jadi penghasilan tagihan adalah 180.000 dikali 20. 20 itu apa? Jadi penggunanya. Jadi 180 dikali jumlah pengguna 20 dengan total perkiraan penghasilan 3.600.000. Nah, lokasi untuk pembuatan jaringan internet RT di sini kami menargetkan 2 RT di Desa Glempang, di RT di RW 1 dan 2 dengan jarak total 895 meter. Di sini ada alur pembuatan jaringan RT RW-Net. Nah, yang pertama membeli ISP Telkom ataupun menjadi sumber internetnya, dan kita mengkonfigurasi pada server Telkom seperti bawah ini dengan IP statik seperti gambar yang ada di sini. Lanjut. Nah, yang kedua itu sambungkan kabel koneksi ke modem guna mengubah sinyal digital ke sinyal analog. Kabel server cloud, strike, kabel cloud modem, kabel telepon. Nah, di sini ada dari server Telkom menghubungkan dengan modem. Nah, kemudian sambungkan ke router switch. Jadi router itu buat mengatur
IP untuk membagi-bagi IP dan mengasih IP ataupun untuk mengatur bandwidth itu kita mengaturnya di router, dan kemudian itu ada switch. Di switch itu kita buat memberikan IP kepada jaringan RT RW-NET. Jadi kita diperluas lagi menggunakan switch. Kita diatur di router, kemudian kita sambungkan ke switch untuk memperluas jaringannya. Nah, pada server kantor kita setting IP statik atau manual. Nah, dengan klik di PC setting IP. Nah, karena server kantor akan melakukan pembagian IP secara DHCP kepada klien ataupun masyarakat. Nah, kita klik statik. Nah, ini ada pengaturan IP-nya. Nah, konfigurasi mikrotik. Jadi kita melakukan IP address buat ISP dan jaringan RT RW atau masyarakat. Nah, di sini ada header 1 yaitu 192.168.100.52 dengan /24. Nah, di sini kita kasih interface ataupun header satunya ISP Telkom. Pada IP yang kedua itu 192.168.100.110.1/24 dengan interface ke header 2 ataupun RT atau RW. Nah, selanjutnya kita menambahkan IP DNS. Nah, kita menggunakan DNS servernya itu 192.168.100.3. Kenapa 100.3? Karena kita mengambil dari IP yang ada internetnya. Lanjut, Pak. Lanjut. Yes. Nah, selanjutnya kalau kita sudah menyeting IP ataupun sudah mengatur konfigurasi router dengan firewall, kita langsung ngecek ke ping Google. Nah, di sini ada hasilnya, ping Google. Nah, pingnya berhasil. Bentar. Berhenti, yes. Ya, saya akan meneruskan presentasinya Mas Agis. Selanjutnya penggunaan IP address. Yang pertama IP address 1 mikrotik 192.168.100.1/24 ke ISP. Yang kedua IP address Ether 2 mikrotik 192.168.110.1/24 ke RT RW. Yang ketiga, penggunaan mikrotik Ether 2 yang ke RT RW diperluas menggunakan switch. Kemudian disebarkan melalui kabel UTP dan menggunakan access point buat pengguna WiFi wireless. Lanjut, Yas. Yang terakhir, alasan penggunaan konsep. Penggunaan konsep topologi star lebih mudah dan simpel. Router berada di titik pusat sehingga mudah untuk melakukan penyebaran. Sekian dari kelompok 7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 9.